Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya. Apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Semoga bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang beberapa sensasi yang sangat mendominasi pada saat terkena gangguan asam lambung ya. Asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan atau GERD, anxiety, psikosomatik ya teman-teman ya. Dan sensasi yang paling khas sekali adalah kita itu keseimbangan tubuhnya itu terganggu. Kita itu badan itu sempoyongan, liengan ya. Kalau jalan itu seperti kayak ada gempa atau kayak di atas perahu gitu ya jalannya, jadi goyang-goyang. Bahkan berdiri pun itu seperti nggak kuat ya. Kadang gemeteran, kadang kayak mau ambruk, dan kita kalau mau jalan keluar atau mau jalan kemana gitu, kita rasanya itu sudah pusing dulu, rasanya kayak mau pingsan, dan itu terjadi setiap saat dan setiap hari ya teman-teman. Kenapa bisa begitu dan bagaimana saya itu menjalaninya, serta bagaimana sensasi itu bisa hilang ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya, selain sensasi-sensasi yang kita rasakan di area pinggang, perut, dada, ya, kepala. Nah, ada sensasi yang menurut saya itu yang pernah saya rasakan adalah sensasi yang namanya sempoyongan geliyengan. Nah, dulu itu saya itu bingung sekali kenapa dan bagaimana ini bisa terjadi. Makanya pada saat saya itu didiagnosa bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung, saya pun masih belum yakin kenapa asam lambung bisa menyebabkan saya itu sempoyongan, menyebabkan saya itu pusing, keliengan, dan itu terjadi setiap hari. Dari situlah karena saya itu masih penasaran ya, saya sering searching-searching, saya googling gitu ya, dengan saya itu eh, menanyakan penyebab ini keliengan, penyebab sempoyongan, penyebab rasanya kayak mau pingsan gitu ya. Dan yang muncul adalah sesuatu yang tidak saya harapkan. Artinya yang muncul di situ adalah eh, ciri-ciri gangguan penyakit yang berat gitu ya teman-teman ya. Jadi disitulah saya semakin khawatir, saya semakin panik, saya semakin cemas. Dan bahkan ketika saya periksa lagi ke dokter, saya menyampaikan bahwa saya ini pusing, saya ini keliengan, saya ini sempoyongan, saya ini pokoknya rasa seperti mau pingsan setiap hari. Nah, dari situlah saya itu seperti tidak menemukan jawaban karena yang selalu disampaikan ke saya itu adalah saya itu terkena gangguan asam lambung. Saya itu harus jaga ini makanan, saya harus mengurangi stres saya harus lebih rileks. Nah, selalu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu juga tambah semakin bingung lagi. Padahal waktu itu sensasi fisik yang lainnya juga sebenarnya ada ya teman-teman. Tapi karena sensasi satu ini yang mendominasi, saya jadinya eh, fokusnya adalah ke sensasi yang namanya pusing, sempoyongan, keliengan gitu ya. Nah, setelah saya jalani setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, itu seperti kok nggak ada perubahan, semakin panik kan, semakin cemas, dan panik attack itu sering saya rasakan, ya. Tapi semakin ke sini, karena saya sudah seperti lelah ya teman-teman, dan saya mencoba ya berobat untuk asam lambungnya gitu ya. Karena beberapa kali disampaikan juga ini karena gangguan asam lambung, kamu juga ada kecemasan yang berlebih, coba kamu rileks, kamu minum obat yang teratur. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pada saat itu saya itu coba rutinkan ya untuk periksa ke dokter, saya periksa, pokoknya saya ikutin saran dari dokter ya. Saya sudah pokoknya sudah gimana lah, saya sudah bingung ya teman-teman, harus bagaimana lagi, masa iya sih setiap hari itu kok merasakan badan itu nggak seimbang, badan itu goyang ya, badan itu pokoknya nggak enak lah, kalau jalan itu aja kayak mau napak, belum lagi yang ketakutan ini, ketakutan itu, belum lagi sensasi-sensasi yang kadang
muncul di area perut, dada, dan lain-lain. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, saya itu berobat rutin ya, waktu itu ke dokter spesialis dalam, ya, dan saya dinyatakan ada gangguan ini, ada gangguan itu gitu ya. Ya intinya masih seputar gangguan pencernaan ya. Saya itu sudah berjalan pengobatan itu sekitar 2 bulan sampai dengan 3 bulan itu, saya alhamdulillah sensasi yang di fisik itu mulai berkurang ya. Tapi untuk pusing, sempoyongan, keliengan itu belum hilang ya teman-teman ya, akan tetapi intensitasnya itu mulai menurun. Nah, dari situlah ya, saya itu meyakini bahwa nanti kalau saya itu asam lambungnya sudah kembali lagi normal dan kecemasan saya sudah terkendali, insya Allah ini sempoyongan, keliengan itu akan berkurang. Dan pada kenyataannya memang seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun pada saat saya itu menjalaninya itu saya juga semangatnya naik turun ya, mentalnya kadang kuat, kadang down, itu saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi ketika teman-teman itu mengalami hal seperti ini, teman-teman itu jangan khawatir ya, teman-teman itu tetap konsisten. Ketika teman-teman itu menjalankan pola-pola hidup sehat ya, 3P ya, pola makan, pola hidup, terus pola pikir ya, lakukan saja dengan konsisten. Dan kalau teman-teman memang diperiksa, terus teman-teman itu ada gangguan fisiknya, di gangguan pencernaan juga berobat ya, rutin ikutin saran dari dokter. Ada pertanyaan, Mas, saya sudah berobat, ke sana kemari memang tidak ada hasil, tetap seperti ini saja. Memang ya teman-teman, perlu dipahami untuk gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini pulihnya berproses, walaupun kita konsumsi obat semahal apapun ya teman-teman ya, kalau kita minumnya itu tidak maksimal, artinya kita itu apa namanya, mungkin tidak ikutin saran dari dokter ya, kita mengharapkan kesembuhan instan, itu juga menurut saya itu juga berpengaruh juga ya, karena untuk pengobatan gangguan asam lambung ini yang sudah kronis, yang sudah menurut saya itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu perlu konsisten ya teman-teman, karena sifatnya terapi. Jadi bukan sesekali, 2 kali, atau 3 kali minum obat itu langsung sembuh. Harapannya kan memang seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya yang saya juga alami ya teman-teman ya, tidak seperti itu. Jadi waktunya tidak singkat, perlu proses, perlu adanya tahapan-tahapan untuk pengobatan dari gangguan asam lambung. Dan ketika kita sudah mengobati gangguan asam lambungnya, kecemasannya juga sudah mulai terkendali, sensasi satu persatu itu akan mulai hilang ya, dan tanpa kita sadari, termasuk sensasi sempoyongan ya, pusing, keliengan, seperti mau ambruk. Apapun itu ya penyebabnya ya teman-teman ya, mungkin karena gula darah kita sedang turun, atau mungkin karena tensi kita itu sedang turun, atau mungkin kita karena kurang gizi, atau mungkin karena kecemasan kita yang berlebih. Apapun itu ya, penyebab keliengan, sempoyongan itu juga pasti diakibatkan karena keseimbangan tubuh kita itu terganggu ya, keseimbangan dari fungsi-fungsi organ tubuh kita itu terganggu karena kita mengalami gangguan yang namanya asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya, atau GERD, anxiety, psikosomatik gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu pahami, ketika teman-teman mengalami sensasi-sensasi yang seperti yang saya sudah sebutkan ya, pusing, sempoyongan, keliengan, rasa kayak mau pingsan, teman-teman mencari tahu kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, sebenarnya dari mana sih? Nah, kalau menurut saya, yang pernah saya alami ya teman-teman, nanti ketika teman-teman asam lambungnya sudah mulai normal, kecemasannya juga sudah mulai terkendali, insya Allah teman-teman ya, sensasi-sensasi yang kita rasakan, termasuk pusing, keliengan, sensasi-sensasi yang lainnya, akan berkurang satu persatu. Tanpa kita sadari, intensitasnya nanti akan semakin turun, dan hilang tanpa kita sadari ya. Dan ini waktunya juga masing-masing orang itu bisa berbeda. Bisa ada yang lama, bisa ada yang sedang, bisa ada yang cepat. Kalau saya termasuk lama ya teman-teman ya, hampir 2 tahun saya merasakan pusing, sempoyongan, keliengan, rasanya kayak mau pingsan. Saya itu hampir 2 tahun merasakan itu. Dan intensitasnya itu di tahun pertama itu naik tinggi, agak turun, naik lagi. Itu membuat saya itu waktu itu juga seperti kayak tambah frustasi. Akan tetapi ketika kita sudah menjalaninya dengan sabar dan ikhlas ya, kita terima apa yang sedang kita jalani, kita terima apa yang sedang kita hadapi gitu ya, insya Allah itu nanti kita juga akan lebih mudah ya, akan lebih mudah kita itu menjalaninya ya. Kalau kita selalu mengeluh, atau kita selalu
kapan sih ya ini sembuhnya, kok bisa begini, dari mana sih ya, kok bisa seperti ini, seperti itu ya. Kita itu akan apa namanya, seperti akan terbebani, dan kalau kita terbebani itu perasaan hati itu nggak enak ya teman-teman. Kalau sudah nggak enak, semuanya jadi nggak nyaman ya. Jadi untuk teman-teman ini tetap semangat ya. Insya Allah nih sensasi-sensasi fisik yang ada di teman-teman rasakan ini, insya Allah nanti akan berkurang sedikit demi sedikit, dan tanpa kita sadari sensasinya itu akan hilang ketika asam lambung dan kecemasan itu sudah mulai normal kembali. Oke teman-teman ya, sekian dulu. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.